Di sebuah kantor, terlihat seorang pemuda sedang marah-marah. Pemuda itu yang tak lain adalah Leo. Dia sedang memarahi anak buahnya. Dasar tidak becus, untuk memenangkan tender begitu saja tidak becus. Lalu apa yang bisa kalian lakukan, hah? Leo tidak sadar diri. Harusnya dia berkaca kepada dirinya sendiri. Pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dirinya malah dilimpahkan kepada orang lain. Semua karyawan juga tahu kalau selama ini yang sering mendapatkan tender untuk perusahaan itu adalah Kenzo, bukan Leo. Kenzo selalu memeriksa proposal yang dibuat oleh asistennya. Bahkan dia tidak segan-segan mengoreksinya kalau ada yang salah. Kenzo sangat pandai bernegosiasi dan juga pandai meyakinkan klien. Makanya tak hayal kalau dia bisa mendapatkan kerjasama yang mereka ajukan. Tak ada satupun karyawan yang berani menyaut. Mereka semua diam sambil menundukkan kepalanya. Siapa yang mendapatkan tender itu? Tanya Leo. Nyublu tuan, jawab salah satu staf di perusahaannya. Sial, perusahaan itu lagi. Empat Leo. Lagi-lagi perusahaan Leo kalah dengan perusahaan Nyublu. Hal itu sangat wajar terjadi mengingat perusahaan milik orang tua Leo belum ada apa-apanya dengan perusahaan itu. Harusnya Leo mencari rival yang sepadan terlebih dahulu. Harga saham kita yang terus turun membuat mereka enggan untuk bekerja sama dengan kita, Tuan. Apalagi Tuan Kenzo sudah tidak ada di sini lagi, ucapnya. Kenzo, Kenzo terus. Atasan kalian itu saya, bukan anak ingusan itu. Sentak Leo marah, semua karyawan yang berada di situ terlonjak kaget. Leo selalu tidak suka kalau ada orang lain yang memuji adiknya. Penyakit hati memang susah untuk disembuhkan. Padahal Kenzo itu adiknya, tapi dia menganggap sebagai musuhnya. Cepat buat proposal kerjasama sekarang. Aku ingin mengajukan kerjasama dengan perusahaan Nyublu, titah Leo. Kali ini dia akan menjual nama adiknya agar perusahaan tersebut mau menerima proposal kerjasamanya. Sebab yang Leo tahu Ares merupakan sahabat dekat dari adiknya. Dia akan lebih mudah untuk melobinya, pikir Leo. Baik tuan, saut mereka. Asisten dan karyawan menghela nafas lega ketika bisa keluar dari ruangan Leo. Gila bos kita, bagaimana bisa kita yang terus disuruh kerja sedangkan dia hanya ongkang-ongkang kaki saja tanpa mau mencari solusi sedikit pun. Gunjing salah satu karyawan. Andai ada Pak Kenzo di sini, pasti dia sudah membantu kita keluar dari perusahaan ini. Aku yakin kalau seperti ini terus sebentar lagi perusahaan ini akan mengalami kebangkrutan. Mereka terus membandingkan sikap Leo dan juga Kenzo. Mereka berdua saudara kandung, tapi sikapnya sangatlah berbeda. Di ruangan Leo, aku harus bisa mendapatkan kerjasama dengan perusahaan Nyublu. Dengan begitu nasib perusahaan akan selamat dan papa akan bangga dengan kinerjaku. Ucap Leo lalu tertawa keras memenuhi seluruh ruangannya. Padahal mengajukan kerjasama dengan perusahaan Nyublu tak cukup menjual nama persahabatannya saja. Nyublu merupakan perusahaan besar, tentu dia akan lebih selektif dalam memilih rekan kerja. Tak hanya kualitas perusahaan saja yang mereka nilai, mereka juga menilai pemimpinnya juga. Ceklek, Kenzo masuk ke ruangan Dava. Dia tidak tahu harus kemana, makanya memutuskan untuk menyambangi salah satu sahabatnya. Dava mendongak melihat kedatangan Kenzo. Tumben kamu kesini, ada apa? Tanya Dava seraya beranjak dari kursi kebesarannya. Dia melangkahkan kakinya menuju ke sofa yang ada di ruangannya. Tidak ada apa-apa, aku hanya sedang bosan saja di rumah, saut Kenzo sambil menghempaskan tubuhnya di atas sofa. Dava mengangguk lalu duduk di sofa single. Aku dengar perusahaanmu sedang mengalami kemunduran, Dek Ken. Lalu kenapa kamu malah santai di sini tidak membantu kakakmu di kantor? Tanya Dava hati-hati agar tidak menyinggung perasaan sahabatnya. Tidak, aku akan membantu perusahaan asal papaku mau mengeluarkan Leo dari kursi CEO, saut Kenzo. Dava tidak memprotes, dia juga tahu kalau selama ini yang bekerja Kenzo bukan kakaknya itu. Lalu apa tanggapan papamu? Tanya Dava. Mama meminta papa untuk memberikan waktu selama seminggu kepada Leo dan papa pun setuju untuk hal itu. Jawab Kenzo menghela nafas. Sebenarnya keputusan itu sangat beresiko mengingat nilai saham yang tiap harinya kian merosot. Kalau mereka tidak cepat mencari solusi, maka perusahaan akan bangkrut. Aku bisa membantumu jika kamu ingin, Ken. Aku akan membuat kakakmu turun dari kursi CEO-nya sekarang juga, tawar Dava.
Kau jangan aneh-aneh, Dav. Biarkan aja dia membuktikan kinerjanya di depan mama dan papa, cegah Kenzo. Kau tak bisa menunggu selama seminggu, Ken, atau perusahaanmu akan bangkrut. Kasihan orang tuamu, Ken. Dia sudah merintis perusahaan itu dari nol. Malah kau biarkan hancur begitu saja, saud Dava. Kenzo menghela nafas. Dia juga tidak ingin perusahaan ayahnya hancur. Tapi mau bagaimana lagi? Kenzo tidak mungkin menekan papanya. Sebab Kenzo tahu kakaknya itu akan mati-matian mempertahankan kursi kebesarannya. Sebenarnya sangat mudah bagi Kenzo untuk memulihkan perusahaan itu. Selain dia bisa minta tolong kepada sahabatnya, dia juga bisa meyakinkan kliennya kembali agar tidak membatalkan kerjasamanya dengan perusahaannya. Tapi ia tahan untuk melakukan itu semua. Ia ingin melihat sejauh mana sih orang tuanya mempertahankan putra kesayangannya itu. 3 hari, iya. Aku akan membiarkan Leo selama 3 hari untuk membuktikan kinerjanya, ucap Kenzo dengan yakin. Dava mengangguk setuju. Tak ada salahnya memberikan kesempatan kepada Leo. Di perusahaan New Blue, Ares juga sedang membicarakan perusahaan orang tua Kenzo bersama sang istri. Dia sangat gengsi untuk menemuiku, deca Ares. Dia belum mengetahui konflik yang ada di keluarga Kenzo. Kenapa tidak kamu saja yang menemuinya? Mungkin saja dia masih marah kepadamu, makanya membuat dia enggan menemuimu, usul Nadine. Terlepas siapa yang salah dan siapa yang benar, menurut Nadine tidak ada salahnya suaminya mendatangi terlebih dahulu dan meminta maaf kepada Kenzo. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, maka bisa saja persahabatan mereka akan rusak hanya karena sesuatu yang Nadine tidak ketahui. Aku takut dia tidak mau menemuiku, keluh Ares menghela nafas. Sebenarnya Ares juga sadar kalau dirinya lah yang salah dalam masalah ini. Namun egonya yang tinggi membuat dia tidak mau minta maaf kepada sahabatnya itu. Kamu belum mencobanya, Hani. Coba saja dulu, barangkali Kenzo mau menemuimu, bujuk Nadine. Nanti aku akan mencoba menghubunginya, putus Ares akhirnya. Dia juga tidak mau persahabatannya hancur begitu saja. Kemarilah, pinta Ares sambil merentangkan kedua tangannya. Nadine tersenyum lalu berdiri mendekati suaminya. Ares langsung memeluknya dan membawanya naik ke atas pangkuannya. Dia mengendus aroma harum dari tubuh istrinya. Aduh, gimana ini sayang? Aku ingin sekali membuatmu lelah, ucap Ares ambigu. Nadine memincingkan matanya tidak mengerti. Kau ini bicara apa? Cebik Nadine. Ares tersenyum licik. Dia melihat benda yang melingkar di lengan kirinya. Masih ada 1 jam sebelum meeting. Keesokan harinya, Leo datang ke perusahaan New Blue bersama sang asisten untuk menemui Ares. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya sang resepsionis. Saya Leo, ingin bertemu dengan Ares. Saud Leo tidak sopan. Maaf Tuan, sebelumnya sudah membuat janji atau belum? Tanyanya lagi. Sudah, jangan banyak tanya, tinggal tunjukkan saja di mana ruangannya, marah Leo. Maaf Tuan, kalau ingin bertemu dengan Tuan Ares harus membuat janji dulu, kekeh resepsionis. Resepsionis hanya menjalankan prosedur perusahaan. Karena tak sembarangan orang Ares mau menemuinya. Dia hanya mau ditemui oleh orang yang menurutnya penting saja. Apa kau tidak tahu saya, Kalau mau saya bisa saja adukan kamu kepada Ares agar dia langsung memecatmu. Sentak Leo, bahkan dia hanya menyebut Ares dengan sebutan nama tanpa embel-embel Tuan. Padahal dia tidak seakrab itu dengan Ares. Ares memang bersahabat dengan Kenzo, tapi dia tidak sedekat itu dengan Leo. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Nadine yang kebetulan lewat ingin keluar. Ini Bu, Tuan ini memaksa ingin bertemu dengan Tuan Ares, jawab resepsionis. Nadine mengangguk, tatapannya beralih menatap ke arah Leo. Ada keperluan apa Anda ingin bertemu dengan Tuan Ares? Tanya Nadine. Bukan urusan Anda, lebih baik Anda segera panggil Ares untuk menemui saya, ucap Leo dengan angkuh. Nadine mengerutkan dahinya, sedekat apa dia dengan suaminya, sehingga memanggilnya hanya dengan sebutan nama. Maaf, Tuan Aresnya sedang sibuk, saya sekretarisnya. Jadi jika ada sesuatu yang penting, Anda bisa sampaikan kepada saya, ucap Nadine. Leo menatap penampilan Nadine dari atas hingga ke bawah. Penampilannya yang sederhana membuat Leo tak yakin kalau Nadine itu sekretaris Ares. Dalam pandangan Leo, sekretaris di perusahaan besar itu akan menggunakan pakaian yang seksi dan dandanan yang sedikit menor. Jangan bercanda kamu, aku tidak percaya kalau kamu asli sekretaris Ares, ucap Leo.
Nadine mendengus kesal. Bagaimana bisa lelaki di depannya ini meragukannya? Bahkan status dirinya bukan hanya seorang sekretaris, tapi juga seorang istri. Terserah Anda, kalau Anda tidak percaya Anda bisa pergi dari sini, karena Tuan Ares sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Tegas Nadine yang sudah kesal dengan tingkah pria yang ada di hadapannya saat ini. Kemudian Nadine membalikkan tubuhnya ingin beranjak pergi namun dihentikan oleh Leo. Tunggu, cegah Leo. Nadine menghentikan langkahnya dan menoleh. Ada apa lagi? Tanya Nadine dengan ketus. Saya hanya ingin menitipkan proposal. Tolong kamu berikan kepada Ares. Katakan kepadanya dari Leo, kakaknya Kenzo, ucap Leo. Nadine menerima proposal itu dan pergi begitu saja meninggalkan Leo. Nadine masuk ke dalam lift membawanya ke atas menuju ke ruangannya. Ting! Lift pun terbuka. Nadine keluar dari lift dan melangkahkan kakinya menuju ke ruangan suaminya. Ceklek! Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Nadine masuk ke dalam ruangan Ares. Ares menghentikan aktivitasnya sejenak, lalu memandang ke arah sang istri yang sedang cemberut. Kok balik lagi sayang? Katanya mau beli kopi. Tanya Ares. Tadi istrinya sempat minta izin keluar untuk membeli kopi di kafe depan perusahaan itu. Tapi baru beberapa menit sang istri sudah kembali dan tanpa membawa apa-apa. Tidak jadi. Tadi aku bertemu dengan kakaknya Kenzo di bawah dan dia menitipkan ini kepadaku, jawab Nadine. Apa itu? Tanya Ares sambil mengambil map dari tangan Nadine. Buka saja, aku juga tidak tahu apa isinya, jawab Nadine dan mendudukkan tubuhnya di kursi yang ada di hadapan Ares. Ares membuka map berkas tersebut. Baru sebentar Ares membacanya, dia sudah menutupnya kembali. Kenapa kamu langsung menutupnya? Tanya Nadine. Kau bisa membacanya sendiri sayang, ucap Ares sambil memberikan berkas itu kepada istrinya. Nadine pun patuh. Dia membaca berkas yang diberikan oleh suaminya. Proposal apa ini? Kenapa berantakan sekali? Dan lagi keuntungan yang mereka tawarkan sangat tidak masuk akal, seru Nadine. Isi dalam proposal tersebut, Leo memberikan keuntungan sebesar 40% untuk Ares dan 60% untuk Leo. Sangat tidak masuk akal memang. Dan lagi Leo meminta perusahaan Ares untuk berinvestasi di perusahaannya. Pantas saja perusahaannya mau bangkrut. Siapa yang minat bekerja sama dengan perusahaan itu kalau keuntungan yang mereka tawarkan sangat tidak masuk akal, gerutu Nadine. Ares yang gemas langsung saja mencodongkan tubuhnya dan mencium bibir sang istri dengan gemas. Setelah puas, baru Ares melepaskan tautannya. Kamu ini selalu saja mengambil kesempatan, kesal Nadine. Tapi kau menikmatinya kan sayang, ucap Ares tersenyum nakal membuat Nadine melengoskan wajahnya. Besok suruh dia datang kemari sayang, ucap Ares. Untuk apa? Tanya Nadine. Untuk bernegosiasi. Tidak ada salahnya kan kita membantu perusahaan itu, ucap Ares. Terserah kamu aja, kalau menurutku sih tidak usah. Melihat tingkah lakunya saja sudah membuatku kesal, ucap Nadine. Ares geleng-geleng kepala melihat mood istrinya yang akhir-akhir ini suka berubah-ubah. Kamu ini kenapa marah-marah terus? Tanya Ares seraya beranjak dari tempat duduknya. Dia mendekati istrinya dan mengangkat tubuh Nadine dan membawanya menuju ke sofa. Ada apa? Tanya Ares lembut sambil memangku Nadine. Entahlah, saut wanita itu dan memeluk tubuh Ares dengan erat. Mau beli kopi atau kue? Kalau mau, ayo aku antar, tawar Ares. Takutnya karena hal itu membuat Nadine marah-marah. Mau kamu saja, boleh tidak? Tanya Nadine sambil mendongakkan wajahnya ke atas melihat wajah suaminya. Ares mengerutkan dahinya mendengar pertanyaan ambigu dari sang istri. Maksud kamu gimana sayang? Tanya Ares tidak tahu. Kamu tidak tahu beneran atau hanya pura-pura sih? Tanya Nadine. Ares menghela nafas panjang. Istrinya ini bukannya langsung menjelaskan, malah mengajaknya tebak-tebakan. Aku tidak tahu baby, bisakah kamu langsung memberitahuku? Pinta Ares. Aku mau itu, ucap Nadine dengan malu. Itu apa? Kamu tidak jelas sayang, saut Ares. Mau adu kekuatan sama kamu Ares, pekik Nadine dengan kesal. Begitu saja tidak tahu, gerutu Nadine.
Ares terkekeh melihatnya. Istrinya ini kenapa semakin menggemaskan kalau sedang menginginkan sesuatu. Lain kali langsung bilang aja sayang, tidak usah memakai bahasa yang tidak aku ketahui, ucap Ares. Kamunya aja yang menyebalkan. Nadine tak mau disalahkan. Haish, kenapa istriku kenapa menggemaskan sekali? Tenanglah sayang, sebentar lagi kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Suamimu ini dengan senang hati akan melayanimu, ucap Ares sambil menggendong Nadine bangkit dari tempat duduknya. Dia berjalan membawa Nadine menuju ke ruang pribadinya. Untung hari ini pekerjaannya tidak terlalu padat, hingga dia tidak perlu tergesa-gesa untuk memuaskan istrinya. Selain suka marah-marah, akhir-akhir ini nafsu istrinya juga lumayan tinggi. Bahkan istrinya tidak segan-segan memintanya lebih dulu. Ares langsung merebahkan tubuh sang istri di atas ranjang. Dia membuka semua pakaiannya dan hanya menyisakan celana dalamnya saja. Ares naik ke atas ranjang dan langsung menindih tubuh sang istri, hingga terjadilah siang yang panas yang dilakukan oleh sepasang suami istri itu. Bersambung.